Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali. Yaitu, yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua,
Hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Haleluya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus menyertai kita untuk memasuki di bulan 9 ini, September. Kita ada kebaikan Tuhan yang kita terima di dalam hidup kita. Biarlah kita memiliki hati yang setia untuk datang untuk mencari Dia. Amin. Kita persatukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala barata kala shikila barata kala barata kala shakala barata kala barata kala barata kala barata kala shakala barata kala barata kala pura barata kala barata kala barata kala barata kala shakala barata kala bo shikila barata kala barata kala barata kala shikila bo. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami kepadamu ya Tuhan yang maha baik, Allah kami yang maha tinggi, Allah kami yang maha besar. Terima kasih Bapa, sampai hari ini Tuhan, Engkau Tuhan memelihara hidup kami dengan baik ya Bapa. Abba Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali hadir di rumah-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat puji-pujian dan penyembahan kepadamu ya Tuhan. Abba Bapa, sebelum kami memasuki puji-pujian dan penyembahan kami ya Bapa, terlebih dahulu Tuhan, Kau kuduskan, sucikan, tahirkan kami setiap anak-anak-Mu, agar kami Tuhan menjadi anak-anak yang layak memberikan puji-pujian dan penyembahan kepadamu ya Bapa. Abba Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai ya Bapa. Biarlah Tuhan berkat-Mu mengalir atas bangsa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau memelihara bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke Bapa. Berkati Tuhan pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Biarlah Tuhan pemimpin kami Tuhan Pak Jokowi, Engkau berikan Tuhan hikmat yang daripada Engkau ya Bapa, agar beliau Tuhan bisa memimpin bangsa ini lebih baik lagi ke depan. Ya Tuhan, kami percaya Bapa, banyak rancangan dan rencana-Mu Tuhan atas bangsa kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari akhir ini Tuhan akan bangkit generasi Jeremia di bangsa kami ya Bapa. Abba Bapa, berkati juga Tuhan gembala pembina kami Pak Niko beserta 4 wakilnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, hamba-Mu ini Engkau perlengkapi, Engkau persenjatai Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, hamba-Mu ini Tuhan tetap on fire membawa api Pentakosta dari Indonesia menuju bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan pemimpin kami di rayon 1 ini, Pak Heron dan Pak David ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapa, sehingga Tuhan penyewaan jiwa yang terakhir dan terbesar terjadi di rayon 1 ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan, bahkan Tuhan di dalam setiap pelayanan hamba-Mu ini ya Bapa, ada mujizat yang tidak lazim terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Abba Bapa, berkati juga Tuhan pemimpin kami di tempat ini Tuhan. Tidak secara kebetulan Kau mengangkat Pak Edwin dan keluarga untuk memimpin kami di kota Batam ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada rencangan yang indah yang Engkau taruhkan ke dalam tangannya Bapa, sehingga Tuhan Engkau mengutus beliau memimpin jemaat Jehovah Jireh GBI Pantai Permata di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau pakai gereja-Mu ini Bapa, beserta seluruh pelayan dan Pak Edwin ya Bapa.
untuk memenangkan kota Batam di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, sekalipun saat ini Tuhan, negara kami sedang digoncang, dunia sedang digoncang, dan kota kami sedang di dalam zona merah ya Bapak. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memilih kami Tuhan untuk Engkau keselamatkan ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, ada suatu perbedaan Tuhan, pelayanan ya Tuhan itu yang Engkau taruhkan di tempat ini Tuhan. Sehingga tempat ini Tuhan, bagi jemaat-jemaat yang saat ini Tuhan kesulitan untuk beribadah, kami percaya Tuhan tempat kami terbuka bagi setiap orang di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Aba Bapa, ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Karena Tuhan Engkau sendiri yang beracara di awal, pertengahan hingga akhir di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan, setiap kami akan mengalami hadirat dan pertemuan secara pribadi dengan Engkau pada hari ini ya Bapak. Aba Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, ibadah kami hari ini Tuhan bukan ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah hati kami Bapa, inilah hati kami Tuhan Yesus. Kami siap memuji memuliakan Engkau di tempat ini. Setiap kita yang siap memuji memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan.
Bahwa kami itu adalah panggilan Tuhan Yesus.
lebih lagi Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga pada saat kami pulang Tuhan dari tempat ini Tuhan, kami bisa membawa Tuhan sukacita, damai sejahtera Tuhan pulang ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami ya Aba. Kami mau lebih lagi Tuhan menari bersorak Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Aba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Yes, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Tunjuk kanan kirinya, katakan engkau luar biasa. Yes, kita adalah orang yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita siapkan amplop kita dan kita persatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau telah berkati Tuhan, kesehatan kami, keluarga kami, bisnis usaha pekerjaan kami dan pelayanan kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menabur Tuhan persembahan Tuhan yang akan kami berikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biar setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Kau kembalikan Tuhan 100 kali lipat. Kami percaya Tuhan, kami akan memberi Tuhan dengan sukacita ya Aba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan, amin.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentang, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih ya Bapa, Kau begitu mengasihi kami, Kau begitu menyayangi kami. Engkau mempersiapkan segala sesuatunya indah buat kami. Kalaupun kami ada di rumah Tuhan saat ini, semua karena rancangan indah-Mu Tuhan. Engkau ingin memberkati kami melalui firman kebenaran, karena firman kebenaran akan memperbaharui setiap dari kami untuk semakin segambar dengan Yesus. Bapa, izinkan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati daripada jemaat yang ada di tempat ini. Mereka boleh diajarkan, mereka boleh mengerti, mereka boleh memahami apa yang Tuhan mau sampaikan buat mereka pribadi pas pribadi. Dan kami percaya Bapak, mereka tidak akan pulang dengan sia-sia, mereka tidak akan pulang dengan tangan hampa, tapi mereka pulang dengan berkat sorgawi yang dari-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus, berbicaralah melalui bibir mulut hamba, sehingga hanya memperkatakan isi hati Tuhan, memperkatakan kebenaran firman Tuhan, sehingga semua anak-anak-Mu mengalami pembaruan secara total di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berbicaralah. Kami siap duduk dalam hadirat, mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Abah. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Gimana kabarnya?
Puji Tuhan. Oke. Hari ini saya akan melanjutkan atau lebih daripada menggabungkan apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan melalui Roh Kudus dengan ibadah 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu. Jadi hari ini akan lebih lagi excited dan lebih lagi memberkati buat kita semua. Yang mau diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Oke, sayang sekali nggak semuanya hadir ya. Tapi ada beberapa yang hadir dan saya percaya ini yang hadir ini yang terpilih. Mudah-mudahan yang tidak hadir bisa melihat online karena ini bagus sekali. Saya juga merasa diberkati. Oke, Tuhan Yesus mengatakan begini. Siapa yang merasa dirinya paling besar, dia harus melayani semuanya. Tuhan Yesus adalah harta sorgawi yang paling besar, paling berharga, paling indah, paling mulia. Oleh karena itu, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani. Dia mengajarkan cara-cara melayani seturut kehendak Bapa di surga. Dalam satu kisah pelayanannya, salah satu kisah pelayanannya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang kusta. Tetapi ada satu kisah, Tuhan dalam pelayanannya menyembuhkan orang yang bisu dan tuli. Pada saat Tuhan menyembuhkan orang yang bisu dan tuli, lalu orang-orang mulai mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini dengan kuasa Beelzebul, kuasa penghulu setan. Lalu apa yang Tuhan responi dengan perkataan orang-orang Farisi ini terhadap peristiwa pelayanan penyembuhan orang yang bisu dan tuli? Kita buka Matius 12 ayat 33. Tema khotbah kita hari ini adalah menghasilkan buah yang baik. Amin. Lalu Tuhan Yesus meresponi dengan firman-Nya, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Istri saya punya seorang kakak ipar di kampung, mempunyai lahan perkebunan beberapa hektar, dan mayoritas lahan perkebunan itu ditanami dengan pohon durian. Ya. Nah, pohon durian itu tidak diberi nama nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tetapi pohon durian itu diberi nama berdasarkan buahnya. Ada pohon yang dikatakan XO. Kenapa dikatakan XO? Karena buahnya bukan manis, tetapi buahnya manis dan agak pahit karena mengandung alkohol. Jadi dikatakan XO. Ada lagi buahnya warnanya merah, sehingga dikatakan buahnya namanya adalah udang merah. Jadi dari buahnya mereka tahu lokasi pohonnya di mana, pohonnya ada di mana. Dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan tentang pokok anggur. Bahwa anggur yang baik, buah yang baik, itu mendapatkan sari makanan dari pohonnya. Memang yang dipetik adalah buahnya. Yang dinikmati adalah buahnya. Tetapi buah itu tidak akan baik kalau sari-sari makanan yang diberikan kepada buahnya dari pohonnya, dari akarnya, tidak baik. Jadi, pohon yang baik, buahnya pasti baik. Dan buah yang baik menunjukkan pohonnya baik. Mangga, pohon mangga pasti menghasilkan buah mangga. Tidak mungkin pohon rambutan mempunyai buah mangga. Atau pohon durian menghasilkan buah rambutan. Pohon mangga pasti menghasilkan mangga, pohon rambutan menghasilkan rambutan. Tapi tidak semua hasilnya baik.
Artinya, banyak sekali orang yang mengenal Tuhan Yesus, yang mengatakan cinta Yesus, tetapi tidak memiliki karakter Kristus. Nah, untuk memiliki karakter Kristus, baru kita bisa berkata, ada Kristus di dalam dirinya. Karena buah yang baik menyatakan pohon yang baik. Tuhan Yesus meresponi ini kenapa? Karena orang Farisi menganggap bahwa kuasa penyembuhan yang dari Tuhan itu adalah dari Beelzebul, penghulu setan. Dari situ Tuhan ingin katakan bahwa, lanjut di ayat 34, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati, keluar dari hati. Ketika dia katakan bahwa kuasa penyembuhan Tuhan Yesus dari roh penghulu setan, artinya dari hatinya sudah mengatakan hal-hal yang tidak baik. Artinya dia menganggap bahwa Yesus menggunakan kuasa setan. Padahal Tuhan Yesus menyembuhkan menggunakan kuasa daripada Roh Kudus, Roh Allah. Secara tidak langsung mereka menghujat Roh Allah. Mereka menghujat Roh Kudus. Makanya dikatakan keturunan ular beludak. Ular beludak adalah ular yang kecil, adanya di padang gurun, berwarna-warni, tetapi bisanya sangat berbahaya, mematikan dan bisa membinasakan. Kenapa mereka dikatakan ular beludak? Karena yang mengatakan ini adalah orang-orang yang taat agama, tetapi ternyata ketaatan agamanya tidak mencerminkan hatinya. Hatinya adalah jahat. Hatinya adalah dengki melihat Tuhan Yesus melakukan satu penyembuhan, melakukan satu kebaikan dengan menggunakan kuasa Allah. Tapi mereka, karena hati yang jahat, mereka tidak bisa mengatakan hal yang baik. Dari perkataannya, dikenalah hatinya seperti apa. Sama seperti ular beludak, walaupun kecil, tapi bisanya bisa membinasakan dan mematikan. Mulut ini kecil, tapi bisa mematikan dan bisa menyelamatkan. Iblis adalah pendusta. Dia selalu berkata-kata yang tidak baik, menipu untuk mencuri berkat dari kita, mencuri damai sejahtera dari kita, sehingga akhirnya kita dipisahkan dari Allah, dibunuh dan dibinasakan. Ular adalah simbol daripada iblis. Segala sesuatu yang dilakukan iblis adalah jahat. Kalaupun baik, itu menipu, karena baik yang tidak dalam kebenaran. Tapi kalau yang dari Tuhan, baik di dalam kebenaran. Dia tidak pernah menipu. Itu perbedaan antara tipu daya muslihat iblis dalam kebaikan dengan karakter Kristus yang dalam kebenaran. Lanjut di ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Jadi Tuhan Yesus melanjutkan dengan penjelasan lebih dalam lagi. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tadi dikatakan bahwa perkataan meluap dari hati. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan dengan perkataan tentang perbendaharaan. Dalam bahasa aslinya adalah harta karun, harta yang terpendam. Sumber harta tetapi yang terpendam. Kalau harta karun kan sumber harta, banyak harta. Tapi tidak terlihat, tidak terekspos. Kalau terekspos berarti namanya bukan harta karun. Harta karun kan harus dicari, harus digali. Karena ada sumber harta yang terpendam. Itu harta karun. Perbendaharaan. Dalam bahasa aslinya ini adalah harta yang terpendam, harta karun.
Artinya bahwa ada sesuatu sumber yang tersembunyi yang bisa mengeluarkan harta. Tapi kalau sumbernya tidak baik, maka harta yang dikeluarkan tidak baik. Kalau sumbernya baik, harta yang dikeluarkan itu adalah baik. Ini menggambarkan tentang hati yang tidak terlihat. Sumber, satu sumber. Pak, kok bisa hati dinyatakan sebagai sumber? Kemarin kita belajar, kalau kamu meminta air daripadaku, akan kuberikan air kehidupan yang akan terus-menerus memancar menjadi mata air dari dalam. Kita akan lanjut. Bagaimana Pak untuk mengerti tentang sumber harta karun yang baik yang tersembunyi? Oke, kita akan masuk dalam Roma 8 ayat 9. Saya coba akan jelaskan pelan-pelan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Saya artikan dulu. Tidak hidup dalam daging, maksudnya apa? Dalam fisik kita masih ada di dunia. Ya, berbentuk daging. Tetapi hidup tidak dalam daging. Artinya kita hidup sebagai daging, tetapi melakukan kehidupan kita sesuai dengan tuntunan roh, bukan tuntunan kedagingan. Loh kok bisa Pak? Artinya ada roh dalam diri kita. Iya, ada roh. Makanya dikatakan, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Fisik secara fisik daging. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, semua tuntunannya bukan daging, tapi tuntunannya roh. Contoh, saya lapar, saya lihat ayam Kentucky, sama saya lihat tahu tempe. Uang saya hanya cukup untuk membeli tahu tempe. Uang saya tidak cukup membeli Kentucky. Daging saya lapar secara tubuh, karena makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Permasalahannya, kemampuan saya hanya untuk tahu tempe, bukan untuk Kentucky. Dalam kedagingan, saya ingin memuaskan lapar saya dengan Kentucky. Tapi dalam tuntunan roh mengajarkan bahwa kita mensyukuri segala hal. Dengan hikmat Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, saya beli tahu tempe, karena saya punya uang tahu tempe. Tapi saya pengen rasa Kentucky. Caranya gimana? Bawalah tahu tempe, makan di depan Kentucky. Ini contoh aja sambil joke ya, sambil biar tenang dulu. Artinya kalau kita mengikut kedagingan, kita akan paksakan sesuatu yang belum tentu kita mampu. Tapi kalau dalam tuntunan roh, apapun yang kita dapat, kita syukuri. Karena itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Lalu dikatakan, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Loh, tadi kan roh Allah, kok sekarang jadi roh Kristus? Kok berubah Pak antara roh Allah dengan roh Kristus? Apakah beda? Apakah sama? Bagaimana penjelasannya? Roh Kristus adalah roh yang menuntun kita sehingga kita dipersatukan dengan Kristus. Ketika kita dipersatukan dengan Kristus secara rohani, secara spiritual, maka kita adalah milik Kristus. Pak, saya masih bingung dengan ini. Bagaimana kita bisa bersatu dengan roh Kristus? Secara logikanya, secara aplikasi kenyataannya, bagaimana saya bisa dipersatukan dengan roh Kristus, oleh roh Kristus menjadi milik Kristus? Karena kalau kita milik Kristus, maka roh Allah akan diam dalam kita. Tapi bagaimana Pak caranya? Kita buka ayat selanjutnya. Yohanes 14 ayat 20. Saya pelan-pelan jelasin. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Loh, kok ini main dalam-dalaman nih? Kan tadi kan milik Kristus, dipersatukan. Kalau dipersatukan berarti kan jadi satu. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Abah,
Saya nggak tahu kasih ilustrasinya gimana, saya juga bingung. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya, "Nak, kamu pakai ilustrasi lilin." Saya bilang lilin, saya masih belum mengerti. Makanya saya bawa lilin sekarang. Oke. Ini namanya lilin. Ya. Cuma di sini ada kertas. Kenapa? Kertasnya supaya tetesan lilinnya tidak menetes. Ya, tidak menetes ke kita. Ini namanya lilin. Oke? Lilin ini terdiri dari 2 bagian. Benar ya? Apa bagiannya? Sumbu, benar ya, sumbu, sama lilinnya. Sekarang saya tanya, sumbunya bisa menyala nggak tanpa lilinnya? Saya tanya sekarang gini, ketika kita nyalakan lilin, selama beberapa jam, apa yang terjadi? Meleleh. Ya meleleh ya. Pada saat meleleh, bisa mati nggak apinya? Atau terus menyala sampai bertahun-tahun? Mati. Kenapa bisa mati? Karena lilinnya sudah habis. Ya, kan meleleh, mencair. Ya, lilinnya habis. Nah sekarang, artinya, sumbu ini bisa menyala dengan api nggak kalau tanpa lilinnya? Tanpa badan lilinnya. Sumbu ini bisa, sekarang saya tanya gini, kita lebih ke realita lagi. Ini sumbunya panjang atau pendek dalam lilin ini? Panjang. Ketika lilinnya mati, sumbunya menjadi pendek atau panjang? Kenapa bisa pendek? Berarti kalau habis terbakar bisa habis gak sumbunya? Apakah bisa menyala terus bertahun-tahun tanpa lilinnya? Loh tadi katanya bisa. Tadi katanya bisa. Nah, jadi artinya kan ada batasan ketika sumbu ini terus terbakar akan habis kan? Akan habis. Begitupun kita dalam kedagingan. Dalam bentuk manusia artinya kita tidak kekal kan? Kecuali kita punya tubuh kemuliaan. Ya. Ada masa berlakunya. Tetapi dalam kedagingan kita secara spiritual kita harus dipersatukan oleh Kristus menjadi milik Kristus. Seperti lilin ini. Aku di dalam kamu. Kita lilin di dalam Tuhan. Ya, secara spiritual, secara rohani. Sekarang kalau di dalam Tuhan, di dalam lilin, sumbu dalam lilin, lilinnya saya pindah ke kiri, sumbunya ada di mana? Kiri dari sisi saya, kalau dari saudara Bapak Ibu sekalian, sebelah kanan. Lilin ini saya pindah ke sini, sumbunya ikut kemana? Ikut lilin. Kalau misalnya lilin ini saya taruh di bawah, sumbunya ikut kemana? Ke bawah. Ketika kita bersatu dengan Kristus, Yesus, karena dipersatukan oleh Roh Kristus, maka ketika Yesus mati di salib, kita juga bersatu dengan kematiannya di salib, dengan dosa-dosa lama kita, dengan manusia lama kita. Ketika Tuhan Yesus bangkit, kita juga dipersatukan dengan kebangkitannya bersama-sama dengan Yesus. Nah, terus apa hubungannya Pak dengan Roh Allah? Ini belum, saya baru ilustrasikan. Kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, Yesus di dalam Bapa, kamu di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kamu. Sudah bersatu dalam bentuk lilin. Oke, ini belum lagi. Tunggu bentar. Lanjut di ayat 21, kita sudah ngerti dulu konsep lilin. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yesus bisa di dalam Bapa karena Yesus mengasihi Bapa. Makanya dia lanjutkan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, kalau Yesus mengasihi Bapa, dia dalam Bapa, maka kita untuk dalam dia, kita harus mengasihi dia. Dia sudah kasih contoh. Dia mengasihi Bapa taat sampai mati. Kalau kita mengasihi Yesus, maka kita ada dalam Yesus. Sama seperti Yesus ada dalam Bapa. Dikatakan di sini lanjutannya, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi ini berbicara tentang kasih mengasihi. Tapi konteks kasih mengasihi, kita mengasihi dengan cara memegang perintah dan melakukannya. Ini namanya mengasihi.
Yesus memegang perintahnya bahwa dia diutus untuk menyelamatkan dunia, mati di kayu salib. Dihina, ditelanjangi, dipukuli. Tapi dia memegang dan melakukannya. Dia mengasihi Bapa di surga. Karena itu dia ada di dalam Bapa. Nah, kalau kita mau ada di dalam dia, maka kita harus melakukan perintahnya. Bukan hanya memegang, tapi melakukan. Dengan begitu kita mengasihi Yesus sepenuh hati, kekuatan, jiwa, akal budi. Disitulah kita dipersatukan oleh Roh Kristus menjadi milik Kristus karena ada di dalam Kristus. 2 Korintus 1 ayat 21 mengatakan begini. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Kristus dalam bahasa Yunani, Kristos, dalam bahasa Ibrani Mesias, itu artinya yang diurapi. Allah telah bernubuat di Kejadian pada saat Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Bahwa nanti akan ada benih yang lahir dan akan mengalahkan si iblis. Bahkan nabi-nabi di perjanjian lama bernubuat tentang kedatangan Mesias. Kedatangan Mesias. Mesias ini adalah yang diurapi. Kristus adalah yang diurapi. Kedatangan Mesias yang diurapi ini adalah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi diurapi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Makanya lalu dikatakan sebagai Sang Juru Selamat yang menyelamatkan. Tapi arti dari Kristus, Mesias, itu adalah yang diurapi. Dan dikatakan Yesus yang adalah Kristus telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Artinya kita ketika menjadi satu dengan Kristus oleh Roh Kristus yang disebut Yesus, maka kita juga dalam pengurapan Allah. Karena Kristus artinya yang diurapi. Ketika kita bersatu dengan Yesus yang disebut Kristus, maka apa yang terjadi dalam Yesus, yang terjadi dengan Yesus itu terjadi dengan kita. Kalau Yesus disebut Kristus, Kristus yang artinya diurapi, maka ketika kita bersatu dengan Yesus, maka kita juga artinya yang diurapi, kita diurapi oleh Allah. Tapi sekarang pertanyaannya, urapi apa Pak? Ayat 22. Memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus, katakan Roh Kudus. Di dalam hati kita, katakan hati. Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Semua telah disediakan untuk kita. Itu jaminannya apa? Materainya apa? Kalau kita bikin surat, tanda tangan di atas materai, itu sah. Materainya apa? Roh Kudus. Kok bisa Pak? Karena kamu bersatu dengan Yesus. Yesus itu adalah Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Ketika kamu bersatu dengan Yesus, kamu juga yang diurapi. Diurapi oleh Allah menjadi tanda miliknya, yaitu dengan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Loh, apa bedanya dengan Roh Allah dengan Roh Kristus? Roh Kristus mempersatukan kita dengan Kristus Yesus. Tapi jangan lupa, pada saat Yesus dibaptis, langit terbuka, ada burung merpati yang melambangkan Roh Kudus, bahwa Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah. Sehingga, ketika kita bersatu dengan Roh Kristus, Yesus juga sudah diurapi oleh Roh Kudus. Karena kita bersatu, apa yang sudah diterima Yesus akan diterima kita. Ketika Yesus mengalami pengurapan Roh Kudus, ketika kita bersatu dengan Yesus, maka Allah juga mengurapi kita dengan Roh Kristus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam Yesus. Ketika kita bersatu dengan Yesus secara spiritual, maka
Roh Allah selalu bersinar dan menyinari kita. Kita tidak bisa terpisah dengan lilin ini. Karena kalau berpisah dengan lilin ini, apinya tidak akan selalu menyala dengan baik. Kalau kita berpisah dengan lilin ini, sumbu berpisah dengan lilinnya, maka apinya tidak akan selalu bisa menyala. Karena akan ada suatu saat, satu waktu, satu titik, apinya akan padam. Tapi ketika kita bersatu dengan Yesus, ada Roh Allah, Roh Kudus, yang memateraikan sebagai jaminan kita untuk memperoleh semuanya. Dan itu ditaruh Tuhan di dalam hati kita. Sampai sini mengerti? Dan untuk mendapatkan Roh Allah, kita harus bersatu dengan Yesus yang disebut Kristus. Kristus yang artinya diurapi. Untuk bersatu dengan Dia, untuk ada dalam Dia, kita harus mengasihi Dia. Untuk mengasihi Dia, kita harus memegang perintahnya dan melakukannya. Paham sampai sini? Kita lanjut lebih dalam lagi. Roh Allah itu mempunyai kuasa. Roh Allah yang dimateraikan dalam hati kita memiliki kuasa. Kita tahu dalam kisah Kejadian bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan pada saat itu bumi masih kosong dan gelap gulita. Tapi Roh Allah melayang-layang. Dan pada saat melayang-layang, Allah mulai menciptakan bumi dan isinya. Lalu di Kejadian 1 ayat 3, kita bisa lihat, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah cukup berfirman, terang itu jadi. Ayat 6, berfirmanlah Allah, cakrawala terjadi. Dia memisahkan air di bawah dengan air di atas. Makanya ada hujan, ada air dari atas. Tapi ada air juga dari bawah. Cakrawala itu disebut langit. Lagi-lagi berfirman. Terang dan gelap berfirman, cakrawala yang disebut langit berfirman. Ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Allah menciptakan semuanya dengan firman Allah, dengan perkataan. Dan Allah adalah roh. Dan sekarang roh Allah ada dalam hati kita. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Perkataan yang keluar meluap dari hati. Dan jangan lupa, roh Allah yang dalam hati kita, di dalam kita, itu punya kuasa. Karena bumi dan sisinya diciptakan oleh roh Allah dengan cukup berfirman, cukup berkata-kata. Ada kuasa perkataan setiap orang percaya. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan toladan ini sebelum dia kembali kepada Bapa. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Mulutnya tidak pernah ada tipu-tipuan. Ya. Kadang-kadang orang kalau ngomong sudah ketahuan kesalahannya dibelokin. Cari-cari alasan. Nah, Yesus nggak punya karakter ini. Yesus hanya memperkatakan kebenaran, kebenaran, dan kebenaran. Tidak ada tipu muslihat. Bahkan Amsal 18 ayat 21, Salomo orang yang paling berhikmat, yang diberikan hikmat sama Tuhan, dia berkatakan begini, hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Lagi-lagi pohon dan buah. Pohonnya di mana, Pak? Pohonnya ada dalam hati, yaitu roh Allah. Buahnya di mana? Perkataan kita menjadi buah. Terserah kalian mau makan buah yang baik atau buah yang tidak baik. Karena perkataan kamu bukan perkataan yang biasa-biasa, tapi perkataan yang mengandung kuasa karena ada roh Allah. Ketika kamu perkatakan yang tidak baik, terjadilah buah yang tidak baik. Ketika kamu perkatakan yang baik, terjadilah buah yang baik. Bahkan ketika kita berbicara tentang ibadah, Yakobus 1 ayat 26 berbicara begini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengetang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Mari kita belajar dari cermin, menipu dirinya. Tapi ternyata perkataan, kalau kita tidak menjaga perkataan kita, itu juga menipu diri kita. Dan dikatakan di sini, sia-sialah ibadahnya.
Yakobus 3 ayat 9 mengatakan begini. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Wow. Saya mau kasih tahu di sini, jangan punya gambar diri yang rusak. Ada beberapa orang yang saya layani, ya, waktu sebelum saya jadi gembala. Orang-orang ini berusaha menampilkan dirinya dengan berbagai aksesoris. Di situ dia baru merasa bahwa gambar diri dia sempurna. Ya, pakai jas bagus, pakai mobil bagus, pakai cincin emas. Kalau perlu pakai cincin kayak tesi gitu ya, batu giok semua gitu. Tahu tesi ya, tesi pelawak. Baru punya percaya diri. Tapi kalau nggak punya sesuatu, dia merasa rendah diri. Kalau pakai celana pendek gitu ya, pakai kaos oblong, dia punya rendah diri. Dia harus tampil keren, eksis, excellent, oke, baru dia punya percaya diri, confidence level. Nah ini orang-orang yang gambar dirinya rusak. Saya mau kasih tahu, coba perbaharui pola pikir yang mungkin menonton online. Kita diciptakan menurut rupa Allah. Allah paling besar nggak? Allah paling tinggi nggak? Kita ciptaan yang sempurna. Makanya kita dikasih waktu untuk bertobat. Malaikat nggak dikasih untuk bertobat, ada nggak? Tuhan Yesus memberikan kesempatan malaikat-malaikat untuk bertobat. Nggak ada ayatnya. Tapi dia mengasihi keturunan Abraham, kemarin kita sudah belajar. Karena kita diciptakan spesial di hadapan Tuhan. Kok bisa spesial, Pak? Karena kita mempunyai Roh Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah orang percaya. Kita mempunyai kuasa yang spesial yang diberikan Roh Allah sebagai materai, sebagai jaminan sehingga kita punya otoritas kuasa perkataan. Dan ketika kita berkata-kata, kita bisa menghasilkan buah. Jadi jangan rusak gambar diri kita dengan hal-hal yang duniawi. Karena kita mempunyai materai Allah yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Kita ini berharga di mata Tuhan. Ya. Lanjut di ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kita diberikan Roh Allah supaya apa? Supaya kita menyembah Allah. Dan jangan kita mengutuk ciptaan Allah. Karena kita bukan menciptakan orang itu. Allah yang menciptakan orang itu. Ketika kita mengutuk orang itu yang adalah ciptaan Allah, kita sama saja mengutuk ciptaan Allah. Gak boleh karena kita ada Roh Allah. Lanjut di ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Kalau mata airnya pahit, keluarnya air pahit. Kedai kopi dong, Pak. Iya. Kalau mata airnya tawar, ya keluarnya air tawar. Kalau mata air asin, laut keluarnya air asin. Nggak boleh satu mata air keluar, dan tidak mungkin satu mata air keluar dua macam air. Kalau ada Roh Allah, ada roh kebenaran, ada kebenaran, kata-kata kita tidak mungkin keluar yang tidak benar. Karena kalau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, sia-sialah ibadah. Ini ajaran Rasul Yakobus. Bagaimana dengan Rasul Petrus? Rasul Petrus mengajarkan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 begini. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Langsung cucut. Tapi sebaliknya. Hendaklah kamu memberkati. Katakan memberkati. Siapa yang mau memberkati? Saya tanya, siapa mau memberkati? Bukan diberkati, memberkati. Ya. Tahu nggak kenapa kalau kita memberkati itu bagus? Saya teruskan lagi. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ketika kita mengatakan berkat, kita melepaskan doa berkat, ketika kita memberkati, maka kita akan diberkati. Ya harus ngerti nih konsep spiritualnya nih. Jadi kalau mau makan buahnya, pohon kan nggak langsung berbuah kan?
pohon menghasilkan buah, tapi tidak langsung nanam pohon, langsung gede, langsung berbuah kan? Betul nggak? Ada proses untuk menghasilkan buah, dan buahnya baik atau nggak baik tergantung bagaimana kita merawat pohon itu. Memegang dan melakukannya. Ya. Ketika kita kasih pupuk yang baik, sesuatu yang baik, siramin air, jaga dia dengan kasih sayang, saya percaya pohon itu akan menghasilkan buah yang baik. Ketika menghasilkan buah yang baik, baru bisa kita nikmati. Ketika kita melepaskan doa berkat, sekarang belum kelihatan. Saya pernah tertuduh, kamu sakit, doain orang sakit. Lalu saya belajar dari kisah Sarah yang mandul, mendoakan perempuan-perempuan yang mandul, pada saat itu juga kandungannya dibuka. Melepaskan doa berkat dan kita diberkati. Lewat apa? Perkataan. Ada kuasa, ada roh Allah dalam hati kita. Lanjut ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup, katakan mencintai hidup. Dan mau melihat hari-hari baik, katakan hari-hari baik. Siapa yang mau itu? Hidup dan hari-hari baik. Saya mau loh. Dilanjutkan nih ayatnya bilang gini. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya bersyukur saya diberikan kepekaan dari Tuhan, sehingga pada saat saya berbicara dengan orang, saya bisa tahu ketika dia mempunyai bibir dolak-dalik. Jadi kita jauhi dengan lidah yang jahat dan ucapan yang menipu. Karena kalau kita jauhi ini semua, maka kita akan mencintai hidup dan mempunyai melihat hari-hari baik. Katakan amin. Keren kan? Cuma dari apa? Firman Tuhan bilang, dari perkataan saja. Wow. Ya. Dan Tuhan Yesus bilang begini dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Matius 12 ayat 36. Katakan begini Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saya sempat bingung, kata-kata sia-sia apa ya Tuhan? Apa saya nggak boleh bercanda ya Tuhan? Semenjak jadi hamba Tuhan saya nggak boleh bercanda lagi nih, kata-kata sia-sia. Tapi ternyata tidak. Saya diberikan pengertian Roh Kudus begini. Ketika kamu dimateraikan oleh Allah, karena kamu bersatu dengan Kristus dan kamu milik Kristus yang adalah miliknya. Karena Yesus dan Bapa adalah satu, kamu dan Yesus adalah satu, otomatis kamu dan Bapa adalah satu, kamu adalah miliknya, maka kamu dimateraikan oleh Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati kamu, dan kamu punya kuasa otoritas yang sama ketika Roh Allah ada dalam hati kamu, dan kamu punya kuasa itu karena kamu mengasihi Dia, yaitu Yesus, memegang perintah dan melakukannya, maka semua perkataan yang keluar adalah perkataan yang membangun, menghibur, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, dan semuanya ada dalam kebenaran. Karena ada roh kebenaran. Ada sumber mata air yang terus-menerus mengeluarkan air yang menyejukkan. Contohnya gini, kadang-kadang kita bertemu dengan seorang yang baru kita kenal, tapi ketika kita ngomong kok nyambung ya, kok enak ya, kok kayaknya saya kok gembira ya, sukacita sama dia. Kok tadinya kesedihan saya tiba-tiba lupa ya ketika saya berbicara sama dia. Itu karena ada aliran air yang hidup, ada roh Allah yang hidup. Tapi ada juga orang yang ketika kita bertemu kok nggak connect ya, kok dia ngomongnya ngeselin ya, kayaknya pengen saya hajar juga nih orang nih. Tanduk saya keluar lagi, nah kayak begitu. Ada yang begitu juga. Tapi ketika kita dalam roh Allah, nggak usah pakai make up, nggak usah pakai jas, nggak usah pakai dasi, nggak usah pakai mobil BMW yang terbaru, tidak usah pakai Mercedes series terbaru, sekalipun pakai sepeda, lagi bersepedaan, ketemu sama orang di jalan, orang itu bilang, wow, Bapak ini kok awet muda ya, kok enak ya, energik ya ngomongnya. Itu karena ada roh Allah, tidak ada kepalsuan, karena ada kebenaran dalam hati kita. Perkataan-perkataan kita tidak sia-sia. Tapi perkataan kita selalu membawa kebenaran, berada dalam kebenaran. Jadi kalau kita di luar kebenaran, kita harus pertanggungjawabkan perkataan kita nantinya. Ayat 37, katakan begini. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum.
Saya percaya pada hari ini kita belajar sesuatu. Pemusik boleh saya undang untuk maju ke depan. Bahwa kita semua diajarkan untuk menghasilkan buah yang baik. Untuk menghasilkan buah yang baik, kita diajarkan untuk memperkatakan yang baik. Karena perkataan yang keluar berasal dari hati, dari perbendaharaan, dari sumber harta karun yang ada di dalam, yaitu hati kita. Nah, sekarang kita adalah milik Kristus. Bagaimana untuk menjadi milik Kristus? Mengasihi Dia. Mengasihi artinya apa? Bukan mengatakan I love you, I need you, Christ is enough for me. Tapi lebih daripada itu. Memegang perintahnya dan melakukannya, itu mengasihi. Ketika kita mengasihi, maka kita dipersatukan dengan Yesus. Yesus bersatu dengan Bapa. Artinya, ketika kita mengasihi Dia, maka bukan hanya Yesus yang mengasihi kita, tapi Bapa di surga juga mengasihi kita. Dia berada bersama-sama kita, bersatu dengan kita, ada di dalam kita, melalui rohnya yang ada dalam hati kita. Roh itu berkuasa, karena Allah berkuasa. Ketika kita berkata-kata yang baik, maka kita akan mendapatkan buah yang baik. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi mulai sekarang, jangan berkata-kata di luar kebenaran, karena harus kita pertanggungjawabkan. Tapi ketika kita berkata-kata dalam kebenaran, percayalah kalian akan mendapat buah-buah kebenaran yang baik. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Tolong dari awal. sudah Allah materaikan dengan Roh Kudus yang ada dalam hati kita untuk lebih berhati-hati dalam berkata-kata, sehingga kita boleh memperoleh buah yang baik. Sebab semua kata-kata sia-sia yang kita keluarkan, yang tidak sesuai dengan kebenaran, harus dipertanggungjawabkan di tahta penghakiman. Dengan perkataan engkau dibenarkan, dengan perkataan pula engkau akan dihukum. Mulai hari ini, karena kita menyadari bahwa Roh Allah ada dalam hati kita, dan perkataan itu meluap dari hati,
maka berhatilah untuk berkata-kata. Perkatakan yang baik, supaya kita melihat hari-hari baik. Dan kalau kita mencintai hidup, perkatakan tentang kebenaran, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Jangan mendukakan Roh Kudus, jangan memadamkan roh, bahkan jangan menghujat Roh Kudus, karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Pastikan bahwa kita berkata-kata menghasilkan buah yang baik, yang bisa dinikmati oleh diri kita, hidup kita pribadi lepas pribadi, bahkan orang-orang di sekitar kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan Aba firman-Mu, biarlah firman ini bertumbuh di ruang tanah hati anak-anak-Mu, ke bawah berakar, ke atas berkuncup, dan menghasilkan buah-buah yang manis, yang bisa dinikmati oleh mereka dan banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sudah memberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan dulu Bapak Ibu, kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang percaya dan anak-anak yang sudah berusia 12 tahun. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan diingatkan oleh ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dan setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita dipersatukan dengan Yesus, supaya kita ingat akan karyanya, karya keselamatannya buat kita. Kita ingat akan pengorbanan ketika Dia datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Dan karena karyanya disalib, kita yang berdosa menjadi tidak berdosa karena Dia, untuk diperdamaikan dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan untuk menerima berkat yang sempurna, sebelum kita masuk, kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau ada yang Roh Kudus ingatkan kepada kita sesuatu yang tidak baik dalam hati kita, sesuatu yang tidak bersih dalam ruang hati kita, untuk kita lepaskan pengampunan, untuk kita minta ampun kepada Tuhan, mari kita sama-sama mengoreksi diri kita untuk minta ampun kepada Tuhan sebelum masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni kami Yesus, ampuni kami. Jangan kau ingat dosa dan pelanggaran kami, ingatlah kami oleh karena kasih setia-Mu. Ampuni kami Yesus, ampuni kami Yesus.
kukhususkan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan saudara tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Jangan ada yang kami bersyukur kepada Yesus. Terima kasih, kami berterima kasih, Engkau baik Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Pulanglah dan bawalah berkat pengurapan Roh Kudus, berkat keselamatan, berkat pengudusan, berkat pemulihan, berkat kelepasan, berkat kesembuhan, berkat kesehatan sempurna, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.